Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retna Indrawati dari UPBJJ Semarang dengan nomor NIM 0491499966. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Dengan tugas 2 yaitu silakan pelajari panduan praktek tugas 2, kemudian praktekkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu ada nomor 1 sampai dengan nomor 20 di net. Yang pertama yaitu DD. Kita buka, kita ketikkan CMD, kita pilih untuk run as administrator. Kita pilih yes. Yang pertama, yaitu CD. Kita enter. CD atau change directory itu mempunyai fungsi mengubah direktori aktif. Kemudian yang kedua yaitu CLS enter. Nah, CLS enter atau clear screen. Clear screen ini membersihkan layar command prompt. Kemudian yang ketiga yaitu CLS garis miring tanda tanya. Kita enter. Itu menampilkan perintah yang tadi ya, clear the screen. Fungsinya itu menampilkan bantuan penggunaan perintah CLS seperti yang tadi dilakukan. Kemudian dir garis miring tanda tanya. Nah, di sini fungsinya yaitu menampilkan bantuan penggunaan perintah direktori. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 5 ipconfig. ipconfig kita enter. ipconfig fungsinya untuk menampilkan informasi konfigurasi TCP atau IP untuk adaptor jaringan yang terpasang. Contohnya untuk melihat alamat IP, subnet mask, dan gateway default. Soal yang keenam atau selanjutnya yaitu ipconfig all. ipconfig garis miring all itu fungsinya untuk menampilkan semua informasi konfigurasi TCP IP yang tersedia. Untuk yang selanjutnya yaitu ipconfig garis miring tanda tanya. ipconfig garis miring tanda tanya fungsinya untuk menampilkan bantuan penggunaan perintah ipconfig. Untuk yang selanjutnya yaitu ipconfig release. ipconfig garis miring release untuk menampilkan perintah ipconfig release digunakan untuk melepaskan atau merilis alamat IP yang sedang digunakan oleh komputer kita. Alamat IP ini biasanya didapatkan secara otomatis dari DHCP server atau Dynamic Host Configuration Protocol.
Untuk perintah yang selanjutnya yaitu nomor 9, ipconfig renew. Fungsi perintah ipconfig renew digunakan untuk memperbarui atau merefresh alamat IP yang digunakan oleh komputer kita. Biasanya, alamat IP ini diperoleh secara otomatis dari DHCP server. Yang selanjutnya yaitu nomor 10, ipconfig display DNS. Fungsi perintah ipconfig display DNS digunakan untuk menampilkan isi dari case DNS pada komputer kita. Case DNS ini berfungsi menyimpan informasi tentang nama domain dan alamat IP yang telah pernah diakses. Dengan kata lain, perintah ini akan menunjukkan daftar website atau layanan yang pernah kita kunjungi beserta alamat IP yang sesuai. Untuk yang selanjutnya, yaitu nomor 11, ipconfig flash DNS. ipconfig flash DNS. Fungsinya, perintah ipconfig flash DNS digunakan untuk menghapus atau membersihkan cache DNS pada komputer kita. Cache DNS adalah tempat penyimpanan sementara informasi tentang nama, domain, dan alamat IP yang telah pernah diakses. Untuk selanjutnya, yaitu ipconfig register DNS. Fungsi atau perintah ipconfig register DNS digunakan untuk mendaftarkan ulang semua alamat IP dan nama host di DNS, domain name system. Selanjutnya, nomor 13 yaitu ping. Untuk perintah ping, misalkan kita mau ping ut.ac.id. Fungsi perintah ping adalah sebuah utilities jaringan yang sangat berguna untuk menguji konektivitas antara komputer kita dengan perangkat jaringan lainnya, seperti server atau website. Kemudian selanjutnya adalah netstat. Netstat adalah sebuah perintah yang sangat berguna di command prompt CMD yang berfungsi untuk melihat statistik koneksi jaringan pada komputer Anda. Dengan kata lain, netstat akan menampilkan informasi mengenai koneksi-koneksi yang sedang aktif, baik itu koneksi yang masuk, incoming, maupun keluar atau outgoing dari komputer Anda. Untuk yang selanjutnya, perintahnya yaitu trace RT. Trace RT
Misal kita menggunakan ut.ac.id trace trace.ut.ac.id trace rt.ac.ut.ac.id. Misal kita pakai yang punya kita. Trace adalah sebuah alat diagnostik jaringan yang sangat berguna untuk melacak rute yang dilalui oleh paket data dari komputer kita menuju ke tujuan tertentu, misalnya sebuah website atau server. Dengan kata lain, trace RT akan menunjukkan secara detail setiap lompatan atau hop yang dilakukan oleh paket data dalam perjalanannya. Seperti yang terlihat di contoh. Untuk perintah yang selanjutnya yaitu petping. Yang selanjutnya adalah petping. Kita gunakan ut.ac.id. Nah, fungsinya adalah dari petping, sebuah alat diagnostik jaringan yang menggabungkan fungsi terbaik dari perintah ping atau trace RT. Jika ping hanya mengukur waktu respon ke satu tujuan dan trace RT hanya menunjukkan rute, maka petping memberikan informasi yang lebih detail dan komprehensif tentang kinerja jaringan sepanjang rute. Dan selanjutnya perintahnya adalah nslookup. Lookup kita gunakan ut.ac.id. nslookup. Fungsi dari nslookup adalah sebuah utilitas jaringan yang digunakan untuk melakukan query ke DNS domain name system dan mendapatkan informasi terkait dengan nama domain atau alamat IP. Perintah yang selanjutnya yaitu nomor 18, netsh. Netsh fungsinya adalah sebuah utilitas baris perintah yang sangat kuat dan fleksibel yang memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi dan mengelola berbagai aspek jaringan pada sistem operasi Windows. Dengan netsh, Anda dapat melakukan berbagai tugas, mulai dari mengelola adapter jaringan, mengatur firewall, hingga mengkonfigurasi layangan jaringan seperti DHCP dan DNS. Kita exit untuk kembali ke CMD. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu nomor 19, route. Route, kita coba.
Root adalah sebuah perintah yang digunakan untuk menampilkan atau memodifikasi tabel routing pada sebuah perangkat jaringan seperti router atau komputer. Tabel routing ini berisi informasi tentang jalur-jalur yang digunakan untuk mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah NAT. NAT itu perintah NAT di command prompt CMD adalah sebuah alat yang sangat serbaguna untuk mengelola berbagai aspek jaringan pada sistem operasi Windows. Dengan NAT, Anda dapat mengelola penggunaan berbagai sumber daya, melihat statistik jaringan, dan melakukan berbagai tugas administratif lainnya yang berkaitan dengan jaringan. Demikian tugas 2 jaringan komputer saya. Banyak kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.